Pada saat bayi lahir, reaksi orang pasti bahagia. Setelah penantian sekian lama, akhirnya punya anak, ataupun akhirnya punya keponakan. 400 tahun yang lalu, kira-kira pada tahun gajah, Nabi Muhammad lahir. Ada salah satu paman beliau yang sangat senang banget, bahagia pada saat Nabi Muhammad lahir, yang namanya bukan Abu Thalib. Berikut kisahnya. Paman beliau gembira saat mengetahui Siti Aminah melahirkan seorang putra, sambil meneriakkan kata-kata pujian atas kelahiran keponakannya yang baru tersebut di sepanjang jalan. Saking gembiranya, ia segera mengundang tetangga, teman-teman, dan juga para kerabat dekatnya untuk merayakan kelahiran keponakan barunya ini. Di depan orang-orang ramai, ia berkata kepada budaknya yang bernama Suwaibah, "Wahai Suwaibah, sebagai tanda syukurku atas kelahiran keponakanku ini, anak dari saudara laki-lakiku, yaitu Abdullah, maka dengan ini kamu adalah orang merdeka mulai hari ini." Beliau juga terkenal karena namanya terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya adalah surat Al-Lahab. Beliau dimaksud adalah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Sebagaimana yang kita tahu, Abu Lahab adalah orang yang berada di dalam neraka, tapi dengan wasilah memerdekakan seorang budak dan juga bergembiranya dia pada saat Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab mengalami peringanan dalam siksaan pada setiap hari Senin. Diceritakan oleh Suhaili bahwa Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi dalam kondisi yang buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksaan, melainkan azab diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab menjelaskan itu karena saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, waktu ia diberi kabar oleh Suwaibah atas kelahirannya, maka Abu Lahab membebaskannya. Lalu pada saat kelahiran Nabi Muhammad terjadi sebuah peristiwa besar. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan Majusi. Terdapat api yang tidak pernah padam, tapi pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, api tersebut pun padam. Dan juga salah satunya terdapat peristiwa besar, yaitu akses langit ditutup, yang dimana sebelum Nabi Muhammad lahir, Iblis lalu mencuri kabar mengenai suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian berita tersebut akan disampaikan kepada para dukun sebagai informasi rahasia. Nah, hal ini nih yang menjadi alasan kenapa dukun bisa tahu tentang hal-hal yang gaib. Tapi sebenarnya informasi yang dibawa iblis kepada dukun sering dipelintir. Dan juga diriwayatkan dalam beberapa hadis yang masyhur, saat dulu iblis suka mencuri berita di langit sebelum Nabi Isa diutus. Tetapi setelah Nabi Isa diutus atau dilahirkan, 3 lapis langit tertutup hingga Nabi Muhammad lahir. Iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Berikut kisah mengenai orang yang sangat senang, yang gembira pada saat Nabi Muhammad dilahirkan. Apa kalian termasuk orang yang senang saat Nabi Muhammad dilahirkan? Atau sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.